menceritakan tentang dinamika kehidupan sosial di Kota Semarang yang semakin hari semakin semarak, semakin penuh dengan pembangunan dan kemajuan. Bidang fashion sama, biaya ongkos produksinya juga meningkat. Nah, belajar dari pengalaman saya sama Mas Bukrit, kita dulu membangun usaha dan turbulensi ekonomi ini sudah beberapa kali kita lalui. Mulai dari 25 tahun lalu saya menjadi pengusaha ini sebetulnya karena krisis moneter di tahun 97-98. Saya dulu profesional, saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan penghasilan. Namun, alhamdulillah itulah suatu cara daripada Tuhan yang Maha menjadi suatu ikon yang diyakini sebagai lesson learned buat kota-kota lain untuk membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kosakata visual itu apa? Kalau misalkan katanya, basically kita tuh studio kreatif. Lebih tepatnya skop pekerjaannya lebih banyak ke 2015, jadi ini sudah tahun ke-7. Sebenarnya nggak banyak pertanyaan yang mau disampaikan, tapi lebih banyak soal aspirasi ya. Selama saya sudah mulai masuk ke industri kreatif itu dari SMA, dari 2011. Ekonomi kreatif mendengar langsung dan memberikan solusi terhadap permasalahan inti yang dihadapi, mulai dari informasi tadi yang sangat simpel seperti informasi tentang event-event yang sudah dan akan terus dirancang di Kota Semarang, sampai terhadap kegiatan kolaborasi yang ingin kita hadirkan dalam beberapa tahun ke depan. Tahun ini sektor ekonomi kreatif dan pariwisata akan mencetak 1,1 juta lapangan kerja. Tahun 2024 akumulasi 4,4 juta lapangan kerja baru. Nggak bisa nanti kerja sendiri. Pengalaman saya sebagai seorang Chief Economic Officer merasa bahwa kita harus bergandengan tangan. Dan pemerintahan Pak Jokowi selama beberapa tahun ini alhamdulillah sudah mencapai kemajuan yang luar biasa. Tapi masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan penghasilan, pekerjaan, dan juga dengan adanya ancaman inflasi, harga-harga yang semakin meningkat, kita harus mampu untuk menghadirkan suatu solusi yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan, silakan Pak Menteri. Kondisi terkini 17 sektor parekraf pertumbuhannya beberapa bulan setelah pandemi ini seperti apa? Ini kan juga ada bayang-bayang isu internasional bangkrutnya Nepal, kira optimismenya seperti apa? Ya, tentunya kita harus waspada karena ekonomi dunia sangat cepat bergerak dan kita sekarang dihadapi potensi krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Yang terjadi di Nepal, insya Allah ya nauzubillah misalnya tidak terjadi di Indonesia, tapi kita harus betul-betul jeli dalam mengambil kebijakan yang tepat. Kita harus mampu terus bisa menciptakan lapangan kerja. Kita harus terus mampu untuk mengendalikan harga-harga. Inflasi ini bisa kita kendalikan kalau kita bergandengan tangan untuk mendorong peningkatan supply, peningkatan pasokan, dan pengendalian harga. Dan ini butuh kerjasama dengan dunia usaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi kreatif dan pariwisata sendiri sekarang menunjukkan hasil yang alhamdulillah baik. Kita akan menciptakan total 1,1 juta lapangan kerja baru di tahun ini. Kita akan mendorong ekspor 21,8 miliar dolar. Wisata Nusantara 550 juta pergerakan, dan juga wisatawan mancanegara mulai kembali berdatangan. Dan kita akan melihat bahwa
posisi Indonesia yang naik 12 peringkat ini bisa betul-betul menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Pak, evaluasi liburan sekolah kemarin, sementara saat ini COVID mulai naik lagi gimana, Pak? Ya, selain daripada Sudirman Citayam Bojonggede Depok ini, liburan kemarin menghasilkan beberapa catatan untuk kita sikapi dan cermati. Pertama adalah tentunya berkaitan dengan peningkatan kasus COVID berkaitan dengan BA4 dan BA5 yang perlu kita sikapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Yang kedua adalah bagaimana momentum kebangkitan pariwisata ekonomi kreatif ini kita bisa jaga. Per hari ini evaluasinya kita masih on track untuk mencapai target dan kemungkinan kita bisa melampaui target yang kita canangkan di tahun ini untuk penciptaan lapangan kerja dan juga menggeliatnya ekonomi kita. Pak, soal Citayam Fashion Week itu kira-kira bisa didorong jadi seperti Harajuku Street gitu? Ya, menurut saya di Semarang ini bisa jadi kota lama Fashion Week karena kota-kota lain sudah ada dan bisa mengundang nanti dari Wonosobo, dari Grobogan, mungkin dari Tegal. Dan tadi Fashion Week-nya Mbak Irma sudah sampaikan dan kami akan mendukung karena kami yakin kalau Paris punya Fashion Week, kalau New York punya Fashion Week, Semarang ini adalah salah satu kota kebanggaan yang ikonik yang kita miliki, harus juga memiliki Fashion Week yang mengakomodasi para pelaku ekonomi kreatif khususnya bidang fashion dari seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.